Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, izin saya mulai. Selamat datang bagi seluruh peserta yang telah hadir. Bertemu lagi kita di acara S3 pagi atau sharing session Senin pagi pada pagi hari ini, Senin tanggal 22 September 2025. Perkenalkan, saya Bening dari bagian administrasi keuangan yang akan memandu acara S3 pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara S3 pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Sujai. Kepada Bapak Ahmad Sujai, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Bening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu bermuajah bertatap muka dalam acara S3 pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara S3 pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita menjadikan ladang ibadah buat kita semua. Ala hadini wa ala kunniyatin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahli baitihi al-kiram sayyidillah lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbina lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi syaidanik. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana ya Allah antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Ahmad Sujai telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sambutan atau pengantar dari Kepala Bagian Administrasi Keuangan, yakni Bapak Samkarya Nugraha. Kepada Bapak Samkarya Nugraha, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Lala. Suara saya kedengeran ya, Mbak? Dengar Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala bagian di lingkungan Biro Keuangan, Pak Waluyo, Bu Heni, terus yang terhormat. Nah, tapi ini sekarang SDMA masih pada gabung kan nih? Karena sekarang udah ada Bu Karonya ya, tapi ya yang terhormat teman-teman semua peserta yang hadir di sharing session Senin pagi kita di pagi hari ini gitu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk membuka, karena Pak Deputi yang sejatinya akan membuka ternyata masih ada tamu, jadi tugas diserahkan kepada saya. Nah, untuk materi kita di pagi hari ini, saya terima kasih sekali ini kepada Bu Santi dan teman-teman di area 1 yang udah memilih tema ini gitu ya. Baru kemarin kita bahas bahwa penting buat kita untuk menjaga digitalisasi arsip di lingkungan Biro Keuangan, dan ya tentu semuanya ya di semua bagian kita. Dan sekarang materinya dipilihkan gitu ya, diambilkan oleh Bu Santi dan teman-teman di area 1. Makasih Bu Santi. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, materi ini penting banget gitu ya buat kita pelajari gitu ya terkait arsip gitu ya, karena ya arsip apalagi di Biro Keuangan itu sangat penting gitu, sangat menjadi eviden kadang-kadang dalam pembuktian hukum gitu ya, dan juga menjadi dasar bagi banyak pemeriksaan, mungkin pemeriksaan BPK, BPKP dan lain sebagainya gitu. Kalau kita nggak bisa jaga arsip kita dengan baik itu ya, kita bisa kena dampak dari mungkin dituduh sebagai penutup penyembunyian informasi lah, mungkin juga dituduh sebagai penghalangan kasus dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang teman-teman dan kita semua itu harus aware gitu ya, bahwa dampaknya besar gitu, dan waktu retensinya makin panjang itu. Kalau yang dulu misalkan mungkin kita 2 tahun, 5 tahun, sekarang dengan sistem digitalisasi kita bahkan katanya bisa sampai 30 tahunan. Nanti mungkin teman-teman dari Arsiparis ngajarin kita gitu ya, bener apa enggak sih gitu. Nah, mungkin kalau salah satu poin yang mungkin saya bisa titipkan ke para narasumber kita dari teman-teman Arsiparis Madya ya, terima kasih udah mau memberikan sharing sessionnya, dari Bu Yuni dan Bu Tuti. Terima kasih Bu udah bersedia memberikan materi di pagi hari ini. Kalau boleh saya titip materi gitu atau titip pertanyaan dulu lah sebelum dimulai gitu. Gimana kalau kita ini banyakkan itu arsipnya itu, validasinya itu baru didapat dari pihak ketiga. Kapan kita bisa nyimpen misalkan kayak bukti bank, itu kan baru ketahuan validnya kalau udah ditransfer ke bank, dikonfirmasi ke bank. Eviden kita kan yang kita buat di sistem belum valid. Nah, itu gimana? Nah, mungkin bisa ditambahkan materinya di situ. Dan bisa nggak kita diajarin gitu caranya gimana memperbaiki arsip-arsip digital kita supaya kita bisa siap dan ready untuk diambil sampai mungkin 30 tahun gitu. Nah, itu yang paling penting, pokok pentingnya. Dan mungkin dari teman-teman arsip nanti apakah ada pendampingan yang khusus gitu ngajarin kami di bagian administrasi keuangan, di bagian perjalanan, di bagian administrasi BUMN tentang ngejaga arsip agar mudah gitu. Beberapa juga mungkin concern buat teman-teman di arsip, banyak dari arsip kita udah kirim nih melalui surat, ternyata pas kita minta sulit juga nyarinya, ternyata teman-teman di bawah itu butuh 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu. Padahal penegak hukum mintanya pagi minta, sore urus udah dapat gitu. Gimana caranya kita dapetin itu? Nah, itu mungkin poin-poin yang bisa dibahas gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang hadir nih, udah ada 119 peserta ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti materi ini yang penting.
dan bisa memberikan masukan, rekomendasi kepada atasannya gitu ya, kepada Kasubagnya, kepada Kabagnya tentang gimana cara memperbaiki arsip kita gitu supaya kita semuanya aman gitu, baik tahun ini maupun ke depan kita setelah masa-masa kita udah lewat di bagian ini gitu. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa mengambil materi dari para narasumber kita, fokus dan memberikan pertanyaan yang membangun buat semakin baiknya Biro Keuangan dan teman-teman semua di unit kerja. Makasih waktu dan tempat. Saya kembalikan ke Mbak Bening dan Mbak Lala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sam atas sambutannya. Ada beberapa poin juga nih dari Pak Sam yang sudah ditanyakan yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita langsung saja masuk ke sesi paparan materi, yaitu tentang manajemen arsip digital, membangun tata kelola yang terintegrasi oleh Ibu Nurwahyuni dan juga Ibu Tuti Alawiyah. Kepada narasumber kami persilahkan. Terima kasih Mbak Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin selamat pagi kepada Bapak Ibu, serta pejabat di lingkungan Biro Keuangan dan seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai acara presentation Senin pagi hari ini, saya ingin mengucapkan dulu bela sungkawa terhadap teman kita yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, Bapak Rudi Mulyadi. Semoga amal ibadah beliau dapat diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Bapak Ibu, boleh Mbak Bening saya yang share screen? Halo? Mas Oscar, udah ready untuk share screen? Ya aja Mbak, yang share screen boleh? Bisa. Sudah Ibu. Saya yang share screen ya. Pada pagi hari ini tadi sebelumnya Pak Kabag sudah menyampaikan beberapa pertanyaannya mengenai kearsipan ya, yang kadang sulit gitu untuk ditemukan gitu ya, diminta lagi dari bagian arsip atau bagaimana verifikasinya gitu ya kan, di keuangan di bank itu agak lama kayak gitu ya. Mungkin sebelum saya menyampaikan paparan saya, sedikit saya menyampaikan Bapak bahwa arsip keuangan itu memang arsip yang sangat krusial ya Pak, karena dia menjadi bukti gitu ya, eviden pada saat pemeriksaan kayak gitu. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga bahwa pada saat kita memberkaskan arsip, terutama pada saat penciptaan pada unit kerja gitu atau unit pengolah, itu pemberkasannya harus benar Pak. Nah, jadi pada saat memindahkan ke bagian arsip itu juga sesuai dengan daftar yang diberikan gitu. Nah, jadi kadang dari SDM juga nih Pak, kita kekurangan gitu ya. Jadi SDM kearsipan itu sangat terbatas di unit kearsipan, sedangkan di unit kerja atau unit pengolah itu juga hampir tidak ada arsiparis gitu. Atau orang yang khusus mengelola arsip-arsip. Nah, itu menjadikan kendala Pak sampai saat ini gitu ya, jadi masalah gitu. Jadi bagaimana pengarsipan yang baik itu ya dimulai pada saat dia berada masih aktif gitu di unit pengolahnya. Oleh karenanya begitu kita memindahkan arsip tidak sesuai prosedural atau tidak ada daftar, hanya memindahkan fisiknya saja gitu tanpa memberikan daftar, itu tentunya nantinya di kemudian hari ya itu tadi dampaknya itu kesulitan gitu. Nah, mungkin ini sebetulnya masukan aja ya Pak, mungkin banyak pejabat juga di sini dari Biro SDMA atau mana yang terkait dengan manajemen dengan SDM gitu. Nah, itu mungkin bisa didengar gitu keluhan kami juga itu sebetulnya. Karena
mengingat DPR ini merupakan lembaga yang besar juga gitu Pak. Cuma dia ada hanya di satu kompleks, tetapi sebetulnya hampir sama dengan kementerian gitu ya. Jadi arsipnya tuh jumlahnya yang dihasilkan setiap setiap periode atau masa sidang itu sangat banyak gitu. Nah, oke, sementara itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Nah, kita lanjut mengenai pembahasan mengenai manajemen arsip digital. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen arsip digital, membangun sistem tata kelola yang terintegrasi. Di era digital saat ini, pengelolaan arsip itu tidak lagi hanya menyimpan dokumen fisik ya, tadi seperti arsip keuangan tadi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan terintegrasi gitu ya. Jadi di sini dengan manajemen arsip digital diharapkan hal tersebut semuanya akan terintegrasi lah gitu ya. Tadi kan banyak aplikasi juga ya di Biro Keuangan. Nah itu diharapkan semuanya terintegrasi mulai dari penciptaan sampai dengan pengarsipannya kayak gitu. Nah sebelum kita memulai dengan arsip elektronik, pertama-tama kita lanjut dulu membahas tentang pengertian arsip gitu ya. Nah arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk ya. Dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada saat arsip tersebut diciptakan seperti itu. Arsip di dalam Undang-Undang Kearsipan disebutkan dibagi menjadi ada 4 gitu ya, ada 2 berdasarkan fungsinya, ada arsip dinamis dan arsip statis. Nah, arsip dinamis adalah arsip yang yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip gitu ya. Ini biasanya ada di lembaga penciptanya gitu. Nah, sedangkan arsip statis adalah arsip yang berada di lembaga kearsipan karena arsip yang sudah tidak digunakan lagi secara langsung dalam kegiatan penciptanya, maka tetapi dia mempunyai nilai kesejarahan, maka dia disimpan di lembaga kearsipan secara permanen selamanya kayak gitu. Dan berdasarkan frekuensi penggunaannya, arsip dinamis itu dibagi lagi menjadi arsip aktif dan arsip inaktif. Nah, kalau arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya masih sangat tinggi. Itu biasanya masih ada di unit kerja. Nah, kemudian ada arsip inaktif yang biasa dipindahkan ke bagian arsip. Ini karena dipindahkan karena dia frekuensi penggunaannya sudah menurun di unit kerja. Kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi arsip dibagi berdasarkan medianya gitu. Jadi ada arsip konvensional, kemudian ada juga arsip media baru. Nah, arsip konvensional terdiri dari arsip tekstual, arsip kartografik, dan arsip arsip kartografik dan arsip kearsitekturan. Kemudian ada arsip media baru. Nah, kalau untuk arsip media baru biasanya termasuk di dalamnya adalah arsip foto, film, mikrofilm, video, dan arsip elektronik. Dan berdasarkan kepemilikan, arsip itu arsip yang tercipta dari hasil kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara disebutkan di dalam Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009 dinyatakan sebagai arsip milik negara. Oleh karenanya, arsip yang tercipta di DPR ini yang adalah hasil dari kegiatan dewan gitu ya kan, administratifnya sampai hasil kegiatannya itu, hasil kinerja dewan itu merupakan arsip milik negara karena kita dibiayai oleh APBN. Nah, arsip-arsip ini tentunya harus kita jaga gitu ya, harus kita kelola dengan baik gitu ya, karena itu akan menjadi bahan pertanggungjawaban kita untuk generasi yang akan datang. Oke, lanjut. Jadi kok nggak bisa bilang ya share screen ya? Oh sorry. Maaf ya. Nah,
Nah, kemudian ada arsip elektronik. Nah, kita akan masuk ke dalam arsip elektronik. Jadi arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan dan dibuat menggunakan komputer sebagai alat yang disimpan dalam format digital gitu. Nah, arsip elektronik itu sama dengan arsip digital. Nah, jenisnya itu ada yang memang sudah tercipta secara digital dan ada juga yang reborn digital, tetapi diciptakan kembali, misalnya Alimedia, arsip hasil Alimedia, itu juga kategorinya sebagai arsip elektronik. Di dalam Undang-Undang ITE juga disebutkan bahwa arsip dokumen elektronik adalah segala bentuk informasi elektronik yang disimpan, dibuat, dan dikirim, diterima, atau diperlakukan atau dipertukarkan melalui sistem elektronik. Di sini hampir sama juga dari International Council of Archives juga menyebutkan bahwa arsip elektronik itu biasanya dalam bentuk kode-kode gitu yang hanya bisa dibaca dengan magnetic tape gitu ya, pita magnetik yang istilahnya itu arsip yang hanya dapat dibaca oleh alat gitu ya, suatu alat gitu. Jadi dia tidak, kalau arsip kertas itu kan tanpa alat juga kita langsung bisa. Nah ini sama, pengertiannya juga sama. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa pencipta arsip atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan melakukan alih media, meliputi media elektronik dan atau media lainnya. Jadi di dalam Undang-Undang 43 juga diakui keberadaan dari arsip elektronik ini gitu. Sebagai bagian yang penting dalam sistem kearsipan nasional. Kemudian persyaratan sistem kearsipan elektronik. Nah, ini persyaratan di dalam PP nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan setiap penyelenggara sistem kearsipan elektronik wajib memenuhi persyaratan minimum seperti dapat menampilkan kembali informasi elektronik sesuai masa retensi yang ditetapkan. Nah, menjaga keaslian, keamanan, dan kerahasiaan arsip itu, memiliki prosedur yang jelas dan mudah dipahami, beroperasi secara berkelanjutan. Ini artinya di DPR ini kan banyak ya Bapak Ibu sistem informasi gitu ya, baik dari keuangan, bagian arsip juga gitu ya, kemudian dari sistem informasi yang merupakan proses bisnis gitu, dari kegiatan transaksi yang dilakukan oleh unit kerja kayak gitu. Nah ini merupakan arsip elektronik juga gitu. Nah masalahnya sistem informasi yang ada pada kita saat ini itu belum sesuai masa retensi yang ditetapkan gitu ya. Jadi aplikasi tersebut belum memuat retensinya gitu. Jadi arsip itu hanya tercipta di dalam sistem informasi tersebut, tetapi tidak pernah disusutkan gitu karena retensinya tidak dimasukkan. Nah, jadi sebetulnya di sini persyaratan sistem kearsipan elektronik sebetulnya sudah diatur di dalam PP nomor 28 tahun 2012. Nah, ini salah satunya ya. Jadi sistem elektronik itu harus sesuai masa retensi, jadi harus ada retensinya. Udah gitu dijaga tuh keasliannya, jadi diharapkan tidak dapat diubah gitu ya, dari sistem tersebut tidak mudah untuk diubah, dijaga kerahasiaannya, keamanannya. Kemudian memiliki prosedur yang jelas, jadi ada kayak semacam manualnya lah gitu, jadi semua orang paham untuk menggunakannya. Kemudian juga harus beroperasi secara berkelanjutan, jadi dia harus dapat terus langgeng gitu ya, dapat walaupun berubah gitu ya, tapi dia harus update gitu, berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Di sini juga ada karakter dari arsip elektronik, yaitu arsip elektronik isi direkam dalam simbol digital yang hanya dapat diakses menggunakan komputer. Isi dan media penyimpanan bisa dipisahkan gitu ya.
Jadi isi dan media penyimpanannya itu bisa terpisah gitu. Diperlukan metadata untuk memahami konteks arsip. Nah, kemudian ada struktur fisik arsip tidak terlihat langsung sehingga memerlukan alat gitu ya untuk sistem untuk mengelolanya. Arsip tidak dapat diidentifikasi hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam konteks dan bukti aktivitas yang menyertainya. Gitu. Nah, di sini yang tadi disampaikan oleh Pak Sam tadi mengenai ini dari bank sertifikasinya lama. Nah, itu mau nggak mau sebetulnya itu merupakan satu kesatuan dari sistem informasi yang dibuat oleh bagian keuangan gitu. Jadi tidak bisa, dia tetap memang harus ngikut tuh Pak. Jadinya dia harus yang tadi verifikasi bank itu juga kalau bisa dimasukkan ke dalam sistem informasi bahwa karena itu merupakan suatu rangkaian gitu. Jadi arsip itu harus ada konteksnya gitu. Jadi arsip itu tercipta pada saat kegiatan apa. Nah itu ikut menyatu gitu di dalam arsip elektronik juga gitu. Jadinya tidak hanya kita melakukan transaksi elektronik di dalam sistem kearsipan kita, tetapi rangkaian itu juga merupakan bagian dari arsip gitu. Nah jadi misalkan aplikasi Perjadin gitu, kita hanya butuh dari aplikasi itu nanti bisa keluar surat tugas kayak gitu. Tetapi untuk mencatat, untuk menghasilkan satu surat tugas itu ada rangkaiannya dan rangkaian itu semuanya merupakan arsip gitu ya. Kategorinya arsip elektronik. Nah, karakteristik arsip elektronik seperti itu yang harusnya tetap ada di dalam suatu sistem elektronik yang dibangun di Sekjen DPR RI. Gitu. Oke, lanjut kita ke pengelolaan ke jenis arsip elektronik. Nah, berikut adalah jenis arsip elektronik yang ada gitu ya. Dari arsip kedinasan, misalnya dari aplikasi pengolah kata, lembar kerja, presentasi, desktop, yang ada di Microsoft Office biasanya gitu ya. Kemudian ada arsip yang dihasilkan dari sistem informasi. Nah ini tadi sistem informasi atau PROBIS. Jadi PROBIS yang ada di dalam suatu Nah itu bocor lah. Jadi ya arsip yang dihasilkan dari sistem informasi bisnis seperti basis data, kemudian ini macam-macam ya, ada sistem informasi termasuk yang ada di portal tuh banyak, ada Sirajin, Siar kayak gitu. Nah itu merupakan sistem informasi dari. Kemudian ada arsip yang berada dalam jaringan atau berbasis web. Ini juga sebetulnya merupakan arsip gitu ya. Jadi intranet, extranet, website itu semuanya sebetulnya arsip di dalamnya itu. Nah, arsip elektronik mencakup itu semua gitu. Karena contoh seperti DPR Go ID itu sekarang sudah berubah gitu ya kan. Tetapi kita juga sebetulnya harus menyimpan DPR Go ID yang sebelum dia berubah seperti sekarang. Itu karena merupakan arsip gitu, arsip elektronik. Nah itu sebetulnya upaya yang harus kita lakukan gitu untuk melestarikan arsip walaupun dia dalam bentuk elektronik itu juga tetap harus kita simpan walaupun dia sudah berubah bentuk gitu ya. Tadi kan bisa dibilang bahwa arsip itu bisa dipisahkan dari medianya seperti itu. Tetapi isi dan medianya itu bisa dipisahkan. Nah itu informasi yang terdapat di dalam intranet, extranet itu semuanya merupakan arsip elektronik. Kemudian ada pesan elektronik dari sistem komunikasi. Nah ini seperti email ya kayak gitu. Ada WhatsApp juga. Nah ini pesan elektronik dari sistem komunikasi. Oke maaf, sebentar saya minum dulu. Ya. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan arsip elektronik. Nah jadi arsip elektronik yang sebelumnya sudah kita lihat itu jenis-jenisnya tadi itu sudah diatur di dalam Perandri nomor 6 tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik. Jadi pengelolaan arsip elektronik itu mencakup seluruh siklus hidup arsip gitu ya, mulai dari pembuatan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pemanfaatan dan preservasinya gitu. Nah tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan, melindungi arsip dari risiko bencana dan pelanggaran hukum. Kemudian meningkatkan akuntabilitas organisasi
melindungi hak kekayaan intelektual, dan menjaga memori kolektif organisasi. Dan untuk yang lebih luasnya, memori kolektif bangsa. Nah, di prinsip dari PAE adalah ada otentisitas gitu ya. Otentisitas artinya memastikan arsip benar-benar diciptakan oleh pihak yang berwenang. Nah, itu tadi ya, jadi sistem kearsipan yang ada di Sekretariat Jenderal ini harus dipastikan gitu otentisitasnya. Nah, itu tadi dari konteksnya, strukturnya, kemudian kontennya, itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk menyatakan suatu arsip elektronik itu adalah arsip yang otentik kayak gitu. Nah, kemudian ada keandalan, arsipnya itu harus akurat dan dapat dipercaya, itu tadi ya, sama sebetulnya. Jadi informasinya itu akurat kayak gitu. Kemudian keutuhan arsip harus lengkap dan terlindungi dari perubahan yang tidak sah. Jadi diharapkan arsip yang tercipta di dalam sistem elektronik ataupun arsip elektronik yang ada itu tidak mudah untuk diubah gitu ya. Jadi harus dilindungi kontennya itu tadi isinya. Kemudian ada ketergunaan. Arsip harus mudah ditemukan, diakses kembali, dan dipahami oleh pemangku kepentingan kayak gitu ya. Jadi arsip tidak hanya disimpan di dalam suatu sistem, tetapi juga dapat disajikan kembali dan dimanfaatkan. Oke, di sini arsip dan reformasi birokrasi. Dalam 8 area perubahan RB, indeks nilai kinerja kearsipan merupakan bagian dari indeks nilai area penataan tata laksana dan penguatan akuntabilitas kinerja gitu ya. Ini jelas di dalam RB bahwa kearsipan itu salah satu penyumbang nilai gitu ya kan untuk RB, begitu juga di DPR gitu ya. Pengelolaan arsip yang baik itu menjadi fondasi gitu dalam reformasi birokrasi. Arsip yang tertata akan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nah, ini sistem kearsipan yang terintegrasi dengan teknologi informasi menjadi bagian dari birokrasi modern yang efisien dan responsif kayak gitu ya. Nah, jadi diharapkan sistem kearsipan yang ada itu semuanya dapat terintegrasi. Jadi tidak sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri. Nah, boleh saya katakan gitu ya, di DPR ini sistem informasinya itu masih sendiri-sendiri kalau saya lihat ngebangunnya gitu, arsip sendiri, kemudian di sini kita belum bisa sesama ini aja belum bisa berbagi pakai gitu ya kan, sesama di dalam instansi. Nah, itu sebetulnya arsip elektronik ini, sistemnya ini sebetulnya muaranya itu nantinya juga akan ke bagian arsip sebagai ketika dia sudah sama dengan Sandi gitu ya, jadi dia bisa dipindahkan begitu dia sudah mencapai masa inaktif gitu. Jadi daur hidupnya sebetulnya sama gitu, arsip konvensional maupun arsip elektronik. Jadi begitu dia aktif, dia ada di sistem tersebut. Kemudian begitu dia sudah memasuki masa inaktif, dia dapat diserahkan ke bagian arsip, tentunya juga dalam jaringan itu, dalam sistem tersebut gitu. Nah, inilah yang sedang kita susun juga, pengelolaan pedoman pengelolaan arsip elektronik gitu ya, agar sistem informasi yang ada di DPR RI ini, di Sekjen DPR ini dapat memenuhi unsur-unsur kearsipan gitu ya, sesuai dengan pengelolaan arsip elektronik gitu. Ya, harapannya itu sih, tetapi belum jadi juga itu pedomannya tersebut. Sedang kita susun. Oke, lanjut. Nah, di dalam penggunaan TIK di lingkungan pemerintahan ini pemerintah mendapatkan tantangan ya, diantaranya itu tadi data yang tidak terintegrasi, aplikasi yang tersebar dan berbeda-beda di setiap instansi, infrastruktur yang bervariasi dan tidak efisien gitu ya, variasi gitu ya, pemborosan tuh akibatnya ya terhadap anggaran negara gitu yang karena tadi tidak terpadu gitu ya, semuanya di sana menciptakan arsip, nanti di bagian arsip juga menciptakan arsip, tetapi itu tidak saling terintegrasi gitu ya. Yaitu akhirnya dampaknya adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap validitas data pemerintah gitu. Nah, oleh karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan gitu ya, Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPDE dan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Nah ini adalah tujuannya untuk itu sebagai solusi tadinya gitu atas tantangan yang dihadapi pemerintah ya, tantangan ini ya. Ya, penerapan SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nah, sebetulnya apabila SPBE ini dijalankan dengan baik oleh setiap instansi pemerintah, tentunya akan berdampak kepada pelayanan publik. Nah, itulah harapan kita semua bahwa jadi DPR ini nggak sering didemo gitu ya, karena semuanya dapat diakses oleh publik dengan mudah melalui itu tadi Satu Data Indonesia, karena dia sudah terintegrasi gitu ya, baik dari instansi juga lebih mudah gitu untuk mengakses informasi dari bagian manapun seperti itu. Nah, nah ini di dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, pemerintah telah menetapkan 8 aplikasi umum gitu ya. Nah, di antaranya adalah aplikasi umum bidang kearsipan. Nah, ini betulnya nantinya tuh SPBE kan akan, katanya sih sekarang sudah bertambah gitu aplikasi umum yang ditetapkan gitu ya. Tetapi yang masih saya tahu ya cuma 8 ini kayak gitu. Kemudian dalam SPBE pengelolaan arsip elektronik menjadi komponen penting yang wajib diimplementasikan di setiap instansi pemerintah. Keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar instansi pusat dan pemerintah daerah. Gitu ya. Ini tadi berbagi pakai arsip dan informasi kearsipan, basis data yang terintegrasi, penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terpadu. Nah inilah sebetulnya poinnya gitu ya. Kalau kita terintegrasi itu, jadi kita bisa berbagi pakai arsip dan informasinya, kemudian ada basis data yang terintegrasi, kemudian penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan juga menjadi terpadu, terintegrasi gitu. Nah ini salah satu solusi juga ya, jadi untuk mengimplementasikan SPBE tadi, pemerintah mengembangkan aplikasi Prikandi gitu ya, sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang ditetapkan di dalam Kemenpan RB nomor 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan. Nah di DPR juga, Presiden DPR RI juga telah menerapkan aplikasi Prikandi sebagai aplikasi yang wajib digunakan di lingkungan DPR RI. Ini tertuang dalam SK Sekjen nomor 6804 tahun 2023. Nah, ini adalah permasalahan gitu ya. Jadi tadi kelihatannya arsip elektronik itu sebetulnya suatu solusi gitu ya kan dari permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip konvensional. Oh, kita diciptakan saja, kita elektronikan saja, maka itu akan menjadi solusi gitu. Dan birokrasi gitu ya untuk memudahkan ini memotong birokrasi. Tapi sebetulnya ada juga permasalahan yang dihadapi dalam arsip elektronik ini, yaitu itu dalam penerapannya itu masih ada beberapa kendala, yaitu tadi masalah keamanan ya, seperti cyber attack atau keusangan teknologi. Jadi arsip elektronik ini mudah usang gitu ya, karena perkembangan teknologi yang begitu tinggi gitu ya, cepat gitu, maka dia mudah usang. Jadi kalau dulu kita menyimpan di dalam flash disk itu ininya banyak gitu ya, memorinya kecil gitu, tapi begitu hilang gitu ya, atau sudah tergantikan nantinya dengan cloud dan atau lain sebagainya, itu menjadi sudah ditinggal gitu ya kan. Bahkan nanti di komputer juga sudah tidak ada tuh untuk masukin USB seperti itu. Nah itu jadi arsip elektronik ini mudah usang ya, jadi itu sebuah permasalahan juga. Kemudian auditor yang tadi dibilang sama Pak Sam bahwa auditor itu maunya cepat gitu ya, karena dia masih walaupun ada arsip elektroniknya yang ada di dalam sistem kearsipan di Biro Keuangan, tetapi tetap auditor minta fisik arsip. Nah itu salah satu yang menjadi PR juga tuh, padahal udah ditunjukin arsip elektroniknya ada di sistem, tetapi dia tetap meminta fisiknya. Kemudian dari aspek hukum, di mana arsip digital sering dianggap sebagai bukti pendamping gitu ya, jadi bukan bukti utama. Nah itu di beberapa kasus juga mungkin hakimnya itu masih meminta arsip yang konvensionalnya seperti itu. Kemudian ada kerusakan perangkat keras gitu ya, dan resiko kehilangan data. Kemudian ada tingginya kasus fraud ya atau hoax di Indonesia. Nah ini juga
salah satu yang dapat menyebabkan arsip elektronik ini keakuratannya itu atau keotentisitasnya itu kadang kalau kita tidak melindunginya dengan keamanan yang kuat gitu, itu dapat menjadi penipuan akhirnya kayak gitu. Oke, Bapak Ibu, sementara demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alih media yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Tuti Alawiyah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yumi, terima kasih kepada penyelenggara. Mungkin sebelumnya ya, saya akan menjawab pertanyaan yang dari awal tadi, yang mengenai ini, yang mengenai apa? Arsip kok pada saat kita sudah pindahkan arsipnya ke unit kearsipan kok masih lama gitu lah pada saat ada permintaan seperti itu. Intinya memang dari pemindahan arsip itu sendiri harusnya kan sudah memakai itu ya, sudah menggunakan daftar, membuat daftar arsip yang akan dipindahkan. Nah itu, setelah itu baru kita verifikasi. Itu yang membuat lama. Yang membuat lama karena tidak hanya satu bagian, tidak hanya satu unit pengolah yang memindahkan arsip, sudah banyak sekali gitu. Jadi ya kalau misalnya itu mah nunggu antrian karena SDM kita memang terbatas ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kita ada pendampingan, kita ada pembina, ada PIC dari setiap unit pengolah itu, kita ada PIC, kita sudah dibagi-bagi. Jadi kalau unit pengolah atau unit kerja membutuhkan bantuan, biasanya bersurat ke bagian arsip, dan itu pun sebetulnya tidak hanya bersurat, dari awal tuh kita sudah dibagi-bagi, kita sudah meminta waktunya ke unit pengolah untuk diadakan kegiatan pembinaan. Biasanya sih ada kelanjutannya seperti itu. Jadi kami siap saja biasanya kalau misalnya ada surat dari unit pengolah atau dari bagian-bagian untuk meminta pendampingan, kami biasanya siap. Itu kami tidak hanya mengenai pemindahan, tapi sebenarnya pendampingan ini dari mulai tahap penciptaan dan memulai pengenalan dari kebijakan-kebijakan, dari mulai pembuatan tata naskah dinas, penciptaan surat seperti apa, formatnya seperti apa, sampai ke pemindahan arsip. Seperti itu, Pak. Di sini saya akan memaparkan tentang alih media ya, alih media arsip. Lanjut, Bu Yumi, minta tolong. Jadi alih media arsip itu sangat dibutuhkan sekali di sini, karena itu terkait dengan layanan arsip ya, layanan arsip ke masyarakat umum. Kita di sini sebenarnya sudah punya pedoman alih media arsip, tapi itu mungkin berapa persen saja yang benar-benar yang sudah tahu dan sudah paham mengenai pedoman alih media arsip yang ada di kita gitu, kebijakan kita. Alih media arsip itu, pedoman alih media arsip itu terdapat di Persekjen nomor 3 tahun 2020. Di sana tuh bagaimana apa saja yang harus dialih mediakan, sarana prasarana seperti apa, itu sudah tercantum di sana. Jadi di sini saya akan kembali refresh kembali bahwa pencipta arsip atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan atau melakukan alih media meliputi media elektronik atau media lain. Alih media ini adalah teknik memindahkan informasi dari satu media ke media lainnya dengan tidak mengurangi informasi pada media aslinya. Yang biasa dilakukan di unit-unit pengolah itu biasanya untuk akses aja gitu, surat-surat biar mudah untuk menemukan kembali, seperti itu. Adapun yang digitasi arsip itu adalah tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses alih media dengan mengubah bentuk dari format analog ke format digital. Lanjut, Bu. Mengapa perlu digitasi arsip? Itu
adanya ancaman kerusakan isi atau material. Jadi di pedoman alih media itu sudah dijelaskan bahwa arsip-arsip data-data apa saja, arsip-arsip apa saja yang memang harus dialih mediakan. Itu kita kan ada juga nih di unit kearsipan itu yang kertas-kertasnya sudah mulai rapuh. Bahkan yang ada juga yang tahun 1950, kalau itu kita sudah serahkan ke Arsip Nasional, ada juga yang terutama kalau waktu itu tuh arsip-arsip kepegawaian ya, yang saya pertama kali masuk DPRS itu yang tahun 80-an tuh masih ada, tapi kita sepertinya sudah dimusnahkan, sudah lama itu, terus itu kemajuan teknologi juga harus diimbangi karena kan tidak selalu seperti kita punya Betacam itu kan tidak sudah alat putarnya sudah tidak ada gitu. Jadi itu harus dialih mediakan. Terus mengapa perlu digitalisasi arsip, yaitu keterbukaan informasi. Itu pun sama. Karena sekarang informasi memang harus dibuka ya, harus dibuka terkecuali yang memang harus ditutup. Terus perlindungan arsip dari bencana juga. Jadi ada bentuk fisiknya dan ada juga yang sudah dialih mediakan ke digitalnya. Tujuannya ini ya mempermudah akses. Biasanya yang mempermudah akses itu biasanya ada di unit-unit pengolah ya. Surat-surat saya lihat banyak juga yang di scan gitu untuk mempermudah kalau pada saat pencarian. Efisien penyimpanan arsip dalam storage, preservasi arsip, pemeliharaan keamanan dan keutuhan arsip. Lanjut, Jim. Ketentuan digitasi arsip itu pimpinan pencipta arsip menetapkan kebijakan digitasi arsip. Nah, ini sudah ada pedomannya, itu Persekjen nomor 3 tahun 2020 mengenai pedoman alih media. Digitasi dilaksanakan memperhatikan kondisi fisik dan nilai informasi arsip. Di Persekjen ini juga sudah dijelaskan kondisi fisik seperti apa yang memang harus yang harus dialih mediakan dan nilai informasi seperti apa. Nilai informasi arsip itu nilai informasi yang terutama yang memiliki nilai permanen. Kalau di sini karena tupoksi kita adalah tupoksi DPR itu legislasi pengawasan dan anggaran, itulah salah satu arsip yang memiliki nilai permanen dan harus diselamatkan. Ketiga itu arsip digital tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak hanya fisiknya saja, karena sampai saat ini kan fisiknya masih tetap diperlukan meskipun sudah digitasi, tapi setidaknya kita ada untuk pelayanan, ada arsip yang sudah dialih mediakan. Selain itu digitasi arsip ini harus diautentikasi oleh pimpinan pencipta arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan terus dengan arsip hasil digitasi. Nah, ini diautentikasi kita ada ada formatnya, di pedoman alih media itu ada formatnya. Jadi kita ada semacam watermark, dan di berita acara itu juga, di berita acara pelaksanaan alih media arsip itu juga itu ada pernyataan kalau ini sesuai dengan aslinya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini standar format hasil digitasi. Kalau kertas seperti apa, foto, kartografi, citra bergerak, jadi di sini sudah ada ketentuannya. Lanjut, Bu Yumi. Nah, ini watermark. Tujuannya itu memberikan pengamanan identitas asli hasil digitasi sebagai koleksi atau hasanah milik organisasi. Serta memberikan jaminan autentikasi terhadap arsip yang akan dipublikasikan. Jadi prosedurnya seperti ini, pencantuman digital watermark digunakan pada hasil arsip konversi ke dalam bentuk digital, pelaksanaan pencantuman digital watermark pada arsip hasil konversi berupa tulisan nama pencipta. Kalau di Persekjen itu, di sudut kanan atas itu ada nama penciptanya, misalnya Komisi 2 misalnya, seperti itu. Terus ukuran bentuk lokasi penempatan tulisan nama pencipta arsip disesuaikan dengan jenis arsip yang digitalisasi. Pemberian digital watermark dilakukan terhadap arsip hasil digitalisasi dan merangkap pelayanan dan pemanfaatan serta akses pengguna. Lanjut, Bu Yumi. Nah, ini lingkungan elektronik, ada naskah dinas manual,
sertifikat elektronik dan terjadi transaksi elektronik, maka ada tanda tangan elektronik juga, itu adalah merupakan transaksi elektronik yang akan menghasilkan naskah dinas elektronik. Dan itu berdasarkan Undang-Undang Kearsipan ITE, jadi sudah termaktub di sini Undang-Undang Korupsi Terorisme. Dan sini naskah dinas ditandatangan secara elektronik dan hasil akadnya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lanjut. Nah, pengaruh perkembangan TIK terhadap kearsipan saat ini, yaitu kalau saat ini kan arsip bukan informasi yang merupakan aset, tapi untuk kedepannya arsip sebagai informasi yang merupakan aset, karena tanpa arsip, tanpa informasi, kita tuh akan terputus seperti itu. Informasi itu sangat penting. Informasi itu lebih dipahami sebagai fisik atau sebagai kesatuan entitas dengan bedanya, untuk saat ini seperti itu. Tapi untuk kedepannya informasi sebagai non fisik yang tidak terikat dengan medianya. Jadi bisa dibuka, dibaca atau didapatkan di mana saja melalui elektronik tersebut dengan media yang berbeda. Seperti sekarang ini kan kita bisa meskipun kebetulan kan di DPR ini kita ada website DPR Go ID. Jadi kita tidak pada saat permintaan data tidak harus datang ke gedung DPR, tapi bisa dibaca, bisa didapatkan di website kita. Selain itu informasi dipandang stagnan atau statis. Untuk kedepannya itu informasi itu dipandang sebagai dinamis, terus berproses, tidak ada hentinya. Untuk saat ini arsip itu sebagai benda. Arsip sebagai benda, tapi untuk kedepannya itu arsip sebagai proses pengarsipan atau bentuk kerja, kata kerja, jadi terus aja berproses, terus mengolah informasi. Terus kualitas arsip dianggap terlepas dari kualitas sistem informasi, sedangkan itu kualitas arsip itu bergantung pada sistem informasi yang ada. Organisasi kearsipan sebagai pengadministrasi informasi, untuk kedepannya itu organisasi kearsipan sebagai pengelola informasi. Jadi tidak hanya sebagai pengadministrasi, penginput data, tapi sebagai pengelola informasi. Bagaimana informasi itu bisa digunakan oleh masyarakat. Pengelola arsip merupakan bagian dari kegiatan administrasi perkantoran. Untuk kedepannya itu pengelola arsip bagian dari tata kelola informasi. Bagaimana informasi diolah sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Arsip otentik harus asli dan dalam kondisi final atau tidak boleh berubah. Kedepannya itu arsip otentik tidak harus asli, namun dalam kondisi terbaik sesuai aslinya melalui upaya preservasi. Ini masih sedang ya untuk kedepannya. Arsiparis sebagai kustodian atau pengadministrasi informasi, untuk kedepannya itu arsiparis sebagai penjamin keberlanjutan keberadaan informasi. Lanjut. Terima kasih, mungkin itu saja paparan dari kami. Kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal lain mengenai kearsipan, silakan. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu Nur Wahyuni dan juga Ibu Tuti. Paparannya menarik sekali dan ada beberapa catatan yang bisa kita ambil selaku unit pengolah, bahwa pemberkasan itu harus benar dan juga sesuai dengan daftar arsip yang diberikan untuk mempermudah pencarian arsip. Lalu selanjutnya dalam pembuatan sistem informasi juga kita harus dapat memenuhi unsur-unsur kearsipan sesuaikan dengan masa retensi arsip. Selanjutnya ada tadi pertanyaan juga dari Pak Sam terkait dengan verifikasi bank. Itu juga menjadi catatan untuk kita bahwa untuk kegiatan yang dilakukan di luar sistem informasi agar dilakukan untuk direcord kembali ke dalam sistem informasi agar menjadi satu kesatuan rangkaian kearsipan. Lalu selanjutnya ada juga dari alih media arsip bahwa digitasi arsip itu harus diautentikasi oleh pimpinan pencipta dan menggunakan watermark. Betul seperti itu ya Ibu Tuti ya? Lalu untuk unit kerja yang membutuhkan pendampingan bisa juga bersurat ke bagian arsip. Itu tadi sedikit rangkuman dari paparan yang sudah diberikan oleh Ibu Nur Wahyuni dan juga Ibu Tuti. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Mungkin dari Pak Sam tadi ada tanggapan dari jawaban yang sudah diberikan oleh Ibu Nur Wahyuni dan juga Ibu Tuti. Sila, mungkin biar mancing teman-teman juga bertanya ya. Makasih atas pemaparannya Bu Yuni dan Bu Tuti.
Ya memang kita kita semua menyadari lah bahwa SDM itu ada banyak kurang ya, baik di teman-teman di arsip maupun di unit kerja. Di unit kerja juga nggak ada SDM yang memang spesialisasinya arsip. Padahal mungkin kalau di kayak ya ada beberapa unit-unit kerja yang memang harusnya didampingin gitu ya, kayak mungkin risalah gitu kan besar, atau di kami di keuangan, atau ya pokoknya yang unit-unit yang memang apa istilahnya itu dampak dari arsip itu besar, itu mungkin ada pendampingan gitu. Nah, mungkin dari kami nanti di bagian keuangan akan berkirim surat Bu ke tempat arsip. Kita pengen ada audit sih sebetulnya tentang sistem kearsipan kami itu kayak mana gitu, dan nanti rekomendasi perbaikannya seperti apa. Kita perlu untuk itu supaya kita bisa melakukan perbaikan yang diperlukan gitu ya. Kalau kemarin tadi kalau dari salah satu bahan paparan disebutkan data atau transaksi yang terjadi di dalam sistem informasi itu juga arsip gitu. Nah, gimana bentuk dari autentikasinya? Misalkan kita kan kalau penegak hukum atau suatu dokumen keuangan udah valid, yang valid kalau udah di-assign, katakanlah udah di apa namanya ya udah ada buktinya bahwa itu udah valid gitu. Tapi kan banyak juga transaksi yang kita lakukan di Excel tadi kan. Jadi Excelnya misalkan ini daftar bayarnya gitu ya, ini yang akan kita proses ke bank. Nah, kita ketika penyedia atau penegak hukum minta ke kita, tolong dong aku dikasih data tentang penerimaannya si A dari tahun 2019 sampai sekian. Nah, kita akan kasih bentuknya Excel gitu. Nah, tapi dia bilang nggak bisa begini, ini harus ada banknya lah. Kalau bank minta ke bank, kita nggak bisa ngasih gitu kan gitu ya. Tapi ya itu nggak diterima, dan kita dianggapnya harus menyimpan juga hasilnya, bukti keluarnya, bukti transfernya gitu. Padahal kita nggak bisa, itu adanya di bank gitu. Dan sekarang ini proses transfer itu kita lakukan via bank gitu. Dan kalau orang per orang itu kita apa namanya ambilin, itu sistemnya ya manual lagi gitu. Dan biasanya dari sistem bank juga bentuknya Excel juga, CSV, bahwa ini udah di transfer gitu. Nah, itu akhirnya gimana bentuk arsipnya dan validnya, kapan kita harus nyimpan. Terus yang kedua yang menarik, eh, mungkin kita bisa juga mungkin buat terjadi di semua gitu ya, bahwa tadi ada masalah ketika udah digitalisasi itu cloud-nya error, korup gitu ya, dan apa namanya proses alih media juga ternyata nggak sembarangan gitu ya. Kita nggak bisa semerta-merta nyeken digital terus menganggap bahwa media digital kita itu suatu yang valid gitu ya, ada tahapannya. Nah, apakah dari teman-teman di arsip juga menyediakan bantuan ini terkait digitalisasi, dan apakah ada diperlukan anggaran khusus terkait digitalisasi ini kalau kita melibatkan teman-teman arsip di arsip sendiri? SDM-nya ada nggak kalau kita minta bantuan digitalisasi ini gitu ya? Mungkin itu dulu buat memancing gitu, Mbak Lala, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Sam. Mungkin dari Bu Nurwayuni dan juga Bu Tuti bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih Pak Sam. Memang Pak, sebetulnya itu jadi kendala gitu ya, ketika suatu sistem informasi itu tetapi sebetulnya rangkaiannya itu terpisah gitu. Jadi rangkaiannya itu terpisah ya. Salah satunya ya tadi buktinya itu terpisah gitu. Dia ada di dalam Excel, tentu itu kan di luar dari sistem gitu. Ya sebetulnya Pak, di dalam membangun sistem informasi itu semua rangkaian itu harusnya dimasukkan ke dalam suatu sistem informasi tersebut gitu ya. Jadi memang apabila dia tercipta dalam bentuk Excel, maka ya otomatis kita harus menguploadnya gitu ya kan. Jadinya ini sama juga saya menganalogikannya dengan Srikandi gitu ya Pak. Di Srikandi itu kalau memang dia butuh lampiran gitu, dia tetap kita harus mengupload gitu. Kalau dia memang mungkin waktu membuat surat gitu, dia sebetulnya bisa dilakukan di dalam Srikandi gitu. Tetapi untuk lampirannya itu dia terpisah gitu, maka dia harus diupload dari sistem yang lain seperti itu, dari Excel. Nah itu otomatis harus ada Pak seperti itu gitu. Nah kemudian untuk mungkin dalam tahapan keuangan itu sudah pernah saya sampaikan juga waktu itu ke Mbak Heni gitu ya kan, bahwa di Perjadin itu kalau misalnya kayak untuk di gitu ya, verifikasi itu dia harus tanda tangan gitu kayak karwas atau apa gitu, itu di luar dari sistem Perjadin tadi gitu ya.
itu sebetulnya kalau bisa dimasukkan ke dalam sistem informasi yang ada di Biro Keuangan gitu ya. Verifikasi itu cukup dengan centang gitu. Jadi seperti saya menganalogikan kembali seperti sekandi gitu ya. Jadi nota dinas itu misalkan kita bernodin ke deputi gitu, maka jenjang tahapannya itu dari kabak, kemudian biro, baru deputi. Maka dari kabak si pembuat surat nodin, pembuat nodin tadi, maka kepala biro itu hanya memverifikasi saja, dia cukup mencentang. Berarti dia menandakan dia sudah menyetujui dari suatu nodin tersebut untuk disampaikan kepada ibu deputi gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu bisa diadop gitu ya Pak sama sistem informasi yang ada gitu ya. Jadi dia tidak keluar dari sistem informasi yang dibuat gitu. Jadi rangkaiannya semua ada di dalam sistem informasi yang kita bangun gitu di Biro Keuangan kayak gitu. Jadi tidak terpisah. Jadi kalau memang dia tidak bisa melalui centang gitu, tidak dianggap valid gitu, tetapi harus ada bukti yang mendukungnya, maka kita mau nggak mau kita harus mengupload data tersebut gitu. Nah jadi seperti itu sih Pak. Jadi nah dari data tersebut nanti kelihatan tuh rangkaiannya gitu ya kan, begitu sampai dia jadi contohnya misalkan surat tugasnya, tetapi semua arsipnya itu transaksinya ada di dalam sistem informasi tersebut. Seperti itu sih Pak kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau bisa sih jadi jangan kita membuat sistem informasi ya supaya untuk tempat ngetik aja gitu. Jadi pengganti komputer gitu. Jadi kalau di print itu bentuknya surat tugas seperti ini gitu. Tetapi itu tidak diharapkan tidak di print lagi gitu Pak. Jadi rangkaian sistem informasi keuangan itu sudah ada di dalam sistem yang dibangun oleh Biro Keuangan seperti itu. Jadi itu sih Pak kalau menurut saya. Nah kemudian kalau untuk Alimedia Bu Tuti boleh dibantu. Di sini Terima kasih. Ya Pak, untuk pelaksanaan Alimedia itu memang kita ada pendampingan dari Arsiparis. Kalau sesuai dengan persetujuan itu memang harus didampingi oleh Arsiparis. Unit pengolah dan melakukan Alimedia Arsip Aktif itu unit pengolah itu harus didampingi oleh Arsiparis. Jadi nanti itu kita memang tidak ada anggaran untuk itu Pak. Tidak ada anggaran untuk Alimedia Arsip Aktif. Kecuali kalau yang inaktif ya, yang sudah inaktif kami memang ada anggaran itu. Jadi pendampingan itu berfungsi dalam hal penyeleksian. Jadi tidak semua arsip itu harus dialimediakan. Jadi nanti Arsiparis akan membantu dalam hal penyeleksian arsip-arsip mana saja yang memang harus dialimediakan. Dan itu jadi tidak hanya Arsiparis saja, tapi kita unit pengolah harus mendampingi, karena kan yang membutuhkan itu unit pengolah juga yang tahu bagaimana arsip mana saja yang memang dibutuhkan. Setelah melaksanakan Alimedia itu kita akan buatkan biasanya berita acara Alimedia yang nanti akan ditandatangani bahwa ini memang sesuai dengan aslinya, dan pengalimediaan itu arsip yang utuh ya, tidak setengah-setengah gitu. Yang sudah utuh, yang berkasnya sudah itu yang akan dialimediakan. Pada saat arsip itu sudah inaktif baru akan diserah. Jadi itu disimpannya tuh kalau yang arsip aktif masih disimpan di unit pengolah, unit kerjanya. Tapi setelah inaktif baru diserahkan ke unit kearsipan. Seperti itu Pak. Kalau misalnya memang kalau secara prosedural memang pada saat mengalimediakan harus didampingi Arsiparis Pak. Itu pun sama bersurat pendampingan yang pembinaan kearsipan yang rutin sudah kita lakukan di unit kearsipan. Itu Pak. baik Bu, terima kasih. Ya silakan Bu Yumi. Sedikit menambahkan Pak. Jadi di dalam pedoman Alimedia itu sudah diatur Pak arsip-arsip apa saja yang dapat di Alimedia gitu ya. Jadi kategorinya itu dia sudah tidak ada bentuk alat putarnya kembali gitu ya. Kemudian dia sudah mudah rentan rusak gitu ya, rapuh.
dan yang satu lagi dia mempunyai nilai guna permanen. Nah, untuk arsip keuangan ini sebetulnya jangka simpannya itu tidak permanen Pak gitu. Jadi dia jangka simpannya sebetulnya 10 tahun ya maksimal biasanya ya kalau dia tidak ada kasus atau masalah gitu ya pemeriksaan. Nah itu sebetulnya sebaiknya sih Pak tidak dialih media kayak gitu. Tetapi kalau memang diperlukan hanya sebagai akses, nah itu tentunya tidak melalui prosedur yang tadi itu Pak, daftar, harus membuat daftar, berita acara. Nah karena dia nantinya juga hanya digunakan akses untuk pembuktian gitu apabila BPK meminta gitu atau dari auditor meminta seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan dia arsipnya itu arsip keuangan tersebut disimpan dalam bentuk media dan kemudian fisiknya juga tetap kita harus menyimpan. Nah itu sebetulnya menjadi PR lagi tuh Pak buat kita bahwa kita harus menyimpan 2 media gitu ya kan, media fisiknya kemudian yang secara hasil alih media. Sedangkan hasil alih media ini juga dia rentan usang tadi ya kan, gampang misalkan kita burning ke dalam CD gitu. CD itu paling 2 tahun itu sudah tidak bisa dibaca lagi gitu ya kan. Jadi otomatis itu sebetulnya sia-sia gitu. Sedangkan jangka waktu pemeriksaan itu bisa lama, bisa 5 tahun, 10 tahun baru diperiksa kembali seperti itu. Nah jadi harapannya sih kita jangan terlalu banyak melakukan alih media gitu ya terhadap fisik arsip karena itu merupakan suatu pemborosan pertama ya, pemborosan keuangan negara dan kemudian juga merupakan sesuatu yang sia-sia kita lakukan karena nantinya juga akan dimusnahkan seperti itu. Karena memusnahkan fisik arsip yang telah dialih media itu sama juga. Jadi informasi yang ada di hasil alih media dan fisiknya tadi juga harus musnah gitu. Jadi tidak boleh terbaca lagi gitu. Karena kalau bisa tetap kita menyimpan hasil alih medianya sedangkan fisiknya kita musnahkan, itu kita kena ada undang-undang kearsipannya gitu ya. Karena kita tidak menyusutkan atau memusnahkan seluruh informasi yang terdapat di dalam arsip tersebut. Itu aja sih Pak tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Apakah sudah cukup menjawab Pak Sam? Ya udah Baik. Mbak, makasih Mbak. Baik, terima kasih. Untuk para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, yang ada pasti. Mungkin kalau belum, saya izin bertanya ya Bu. Kan di keuangan itu kita ada aplikasi Si Tangguh ya Bu. Itu kan kita udah nggak alih media itu Bu, karena dari awal emang kita udah digital. Nah di situ kita udah ada autentikasi oleh pimpinan. Tapi tadi sempat dikatakan juga bahwa ada penggunaan watermark. Apakah memang penggunaan watermark ini diwajibkan atau dengan adanya autentikasi pimpinan pencipta itu sudah cukup untuk validitas si berkas itu? Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Bening. Jadi kalau untuk tadi kan watermark itu diberikan kepada arsip yang hasil alih media gitu ya. Sedangkan untuk arsip yang sudah tercipta di dalam aplikasi gitu, dia otomatis namanya born digital gitu ya. Jadi Jam 13 kan? Jadi dia tidak perlu di watermark lagi gitu ya, karena dia sudah tercipta secara digital. Jadi kalau memang sudah merupakan approval dari atasan itu sudah dianggap valid, sudah bisa dijadikan bukti gitu, maka itu sudah cukup gitu. Jadi tidak perlu lagi karena watermark ini hanya diberikan kepada arsip hasil alih media itu tadi gunanya untuk memberikan keautentikan bahwa dia sesuai dengan aslinya. Itu sih Mbak. Jadi kalau yang born digital yang memang sudah tercipta dari sistem elektronik sebaiknya sih tidak perlu diberikan watermark. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk penggunaan watermark ini hanya diperuntukkan untuk berkas yang untuk dialih mediakan ya Bu. Untuk born digital tidak perlu diberikan watermark. Baik, apakah para peserta ada yang ingin ditanyakan? Kalau sekiranya sudah jelas, mungkin nanti kalau butuh pendampingan lanjutan bisa langsung bersurat ke bagian arsip untuk meminta pendampingan. Sebelum menutup, apakah ada
yang ingin disampaikan Pak Sam sebagai closing statement? Makasih Mbak Bening, makasih juga Bu Yuni, Bu Yuki atas pemaparan materinya. Alhamdulillah ya kita udah cukup jelas. Kalau bisa sih nanti kita dari bagian administrasi keuangan sih akan kirim surat sih Bu untuk minta diaudit lah atas sistem-sistem kita sama atas pengelolaan arsip kita yang sekarang gitu ya. Karena kemarin saya menjabat 2 tahun ini aja udah sekitar 3 atau 4 kalian gitu disuratin oleh penegak hukum gitu ya untuk ngasih eviden gitu, dan alhamdulillahnya untuk yang 3 itu beres, cuman yang 1 ini ternyata arsipnya ini agak pada hilang-hilang. Nah, maksudnya ya itu yang agak membuka mata bahwa rupanya di kita pun pengelolaan arsip ini masih harus dibenahi gitu ya, dan mudah-mudahan yang di tempat lain sih nggak terjadi gitu ya, udah lebih bagus dari kami gitu ya, sehingga tidak adanya pertanyaan di sini tuh artinya mereka udah keren gitu, udah bagus ya, insya Allah gitu. Bukannya bingung bukannya bingung atau nggak tahu lagi mesti ngapain karena saking banyaknya langkahnya. Ya mungkin juga kita titip pesan Bu atau di tempat arsip mungkin apakah nanti ada roadmap seperti apa, karena kayak kemarin itu memang ada pembicaraan, ada beberapa proses-proses atau dokumen-dokumen yang sebetulnya bisa diwadahi oleh teman-teman arsip untuk diseragamkan, kayak contoh dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen-dokumen yang terbit untuk rangka pelaksanaan anggaran itu kan harusnya bisa diseragamkan nih. Kalau sekarang itu kan unit-unit istilahnya beda-beda gitu, belum masuk ke tata naskah, sehingga ketika ditanya BPK ada yang nomornya sama isinya beda gitu, terjadi tuh Bu, jadi nomor suratnya itu sama semua gitu, tiga dokumen sama ternyata isinya beda-beda, jadi copy paste-nya tuh kurang canggih gitu loh. Nah ini yang juga terjadi gitu ya banyak. Nah mungkin perlu juga tuh kayaknya kita bekerja sama untuk lebih meningkatkan proses pengarsipan di bidang pelaksanaan anggaran. Insya Allah dengan momen ini nggak jadi momen yang terakhir gitu ya, kita akan lanjutkan kerjasamanya antara arsip dengan kita di Biro Keuangan, karena penting buat kita menjaga supaya tidak menimbulkan dampak buat kita dan buat instansi kita di kemudian hari. Mungkin itu aja Mbak Bening, waktu dan tempat saya kembalikan, kita tutup juga dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Bening. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sam, Bu Nur Wahyuni, dan juga Ibu Tuti. Sebelum kita tutup, mungkin dari teman-teman area 1 ada yang mau disampaikan terkait Kahoot-nya. Teman-teman bisa join. Ini ada hadiah menarik sekali ya, Mbak Flo ya. Iya, oke, terima kasih Lala. Baik, atas mungkin apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Mbak Flo. Oke, silahkan Bapak Ibu untuk join di Games Kahoot pagi ini. Perkenalkan saya Floren dan Fitri, perwakilan dari JPI Area 1, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk gabung di Games Kahoot S3 pagi hari ini. Silahkan join dengan menginput PIN game 258403. Karena Games Kahoot ini berhadiah untuk 3 orang pemenang. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengikuti games hari ini karena sekalian mengevaluasi hasil pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi oleh Ibu Nur Wahyuni dan Ibu Tuti Alawiyah. Karena memang digitasi arsip ini akan bermanfaat dan pasti digunakan bukan hanya di Biro Keuangan tapi juga di biro-biro lainnya sebagai aktivitas kita sehari-hari. Baik, tadi hari ini sudah ada yang join S3 155 orang, jadi mungkin akan banyak nih peserta gamesnya hari ini. Mungkin bisa dapat testimoni dari pemenang-pemenang games periode sebelumnya, sangat bermanfaat kan ya hadiahnya ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah menang hadiahnya, mungkin inilah waktunya. Silahkan join
Wah, sudah ada 50 orang peserta. Jadi peluangnya 3:51 ya. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi ya Bapak Ibu. Ini udah sepertiganya. Apakah kita mulai saja Mbak Fitri? Masih ada yang mau kita tunggu lagi? Silahkan input, buka di aplikasi atau di web Kahoot dengan pin game 258403. Dan mohon digunakan nama aslinya Bapak Ibu ya untuk memudahkan kami tim area 1 untuk memverifikasi para pemenang. Baik, kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan jam 9.16. Kita mulai Bapak Ibu ya. Ini soalnya gampang sih, kalau bisa tadi memperhatikan ya. Kita mulai soal pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, apa yang dimaksud dengan arsip? Dokumen, data, rekaman suara, rekaman kegiatan. Nah, tadi sudah disampaikan di bagian pertama yang disampaikan oleh Bu Nur Wahyuni. Ayo, cepet. Ya, jawabannya adalah rekaman kegiatan dalam bentuk media yang dibuat dan diterima oleh masyarakat. Hampir benar ya, banyak yang jawabannya benar. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke, posisi untuk 3 teratas tadi. Oke, lanjut ke soal kedua. Arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip disebut arsip statis, dinamis, inaktif, atau arsip digital. Yang masih digunakan secara langsung. Betul, jawabannya adalah arsip dinamis. Sudah ada 40 orang nih, betul. Berarti menyimak ya pemaparan tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Coba kita lihat papan skor sementara. Langsung berubah ya statement. Oke, yang pertama adalah Lala, kedua Bu Nala, ketiga Bu Syifa. Oke, lanjut ke soal ketiga. Prinsip pengelolaan arsip elektronik menurut Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 mencakup antara lain. Aduh, banyak ya, panjang. Silahkan Bapak Ibu lihat ke monitor. Kira-kira menurut peraturan ini apa nih yang mencakup pengelolaan pengelolaan arsip elektronik? Harus jeli ya Bapak Ibu ya. Nah, kan? Baru aku bilang harus dilihat, ternyata agak terkecoh. Jadi yang termasuk prinsip itu adalah autentisitas, keandalan, keutuhan, dan ketergunaan. Karena memang agak-agak mirip gitu ya kalau kita lihat sekilas. Nggak apa-apa terkecoh, mungkin apakah mengubah statement klasemen sementara? Oke, cukup berubah tapi Lala tetap nomor 1. Menyimak dari awal sepertinya ya. Ada Lala, Pak Weda, dan Bu Dita. Oke, lanjut ke soal keempat. Mengapa digitasi arsip perlu dilakukan? Yang pertama, untuk mengurangi jumlah pegawai, untuk mempermudah akses, karena arsip konvensional tidak memiliki nilai hukum, atau agar arsip dapat dijual kembali sebagai dokumen elektronik. Ini pasti ini sudah sangat jelas ya jawabannya ya. Bisa Bapak Ibu langsung pilih jawaban terbaiknya. Nah, betul kan? Ini udah sangat-sangat jelas, yaitu untuk mempermudah akses, efisiensi penyimpanan, dan preservasi arsip. Mantap, udah 47 orang yang betul ya. Oke, soal terakhir. Ini untuk menentukan siapakah 3 orang teratas, 3 orang pemenang ya. Oke, lanjut soal kelima. Menurut PP nomor 28 tahun 2012,
salah satu persyaratan minimum sistem kearsipan elektronik adalah salah satu persyaratan minimum harus selalu digunakan format PDF, dapat menampilkan kembali informasi, dapat diakses hanya oleh pegawai arsip, dan dapat mengurangi jumlah arsip konvensional yang disimpan. Oke, berarti udah hampir semua jawabannya betul, yaitu dapat menampilkan kembali informasi utuh sesuai masa retensi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti evaluasi S3 pada hari ini, dan inilah 3 orang pemenang pada kuis S3 hari ini. Ketiga ada Cel, kedua ada Lala, dan selamat juara pertama kepada Pak Weda. Baik, aku izin capture dulu. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu sekalian pada Kahoot S3 pagi hari ini. Semoga kegiatan S3 dan materi yang disampaikan dapat diterima baik oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC Mbak Lala. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Flo dan teman-teman tim area 1. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah aktif melakukan diskusi atau tanya jawab pada S3 pada pagi hari ini. Tidak lupa saya mengingatkan kepada seluruh peserta S3 pagi untuk mengisi link absensi pada kolom chat yang sudah tersedia. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Untuk halaman pertama. Halaman kedua. Baik. Untuk halaman selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.